Ketika kehidupan bergerak begitu cepat, kebutuhan energi tiada henti menjadi tuntutan. PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan PT PLN Persero, hadir sebagai solusi terintegrasi pembangkitan tenaga listrik. Berpengalaman mengelola lebih dari 20.000 megawatt dengan total aset lebih dari 175 triliun rupiah yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit. PJB juga berpengalaman dalam engineering, procurement, and construction atau EPC di 117 megawatt pembangkit, 1.370 megavolt ampere gardu induk, dan lebih dari 900 km sirkuit transmisi. Dengan mengusung visi menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara, kami menerapkan Integrated Management System ISO 55001 sesuai standar internasional. Keandalan dan konsistensi PJB dalam mempertahankan kinerja operasional yang unggul telah membawa pembangkit PJB masuk ke dalam top 10% NERC dan berbagai capaian penghargaan dari skala regional hingga internasional. Pencapaian tersebut tentu akan selalu ditingkatkan sebagai langkah menjadikan PJB sebagai perusahaan energi berkelanjutan terdepan dan terbaik di Asia Tenggara. Kami juga berkomitmen untuk selalu berinovasi dan melakukan pengembangan di berbagai sektor perusahaan, didukung oleh anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan afiliasi yang tergabung dalam PJB Group. Kami menghadirkan berbagai layanan terbaik dan terintegrasi untuk memastikan kinerja unit Anda andal dan efisien dengan berlandaskan semangat akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kami hadir dari Indonesia dan untuk dunia. Semangat kami tercipta untuk Anda. Menjadi pilihan Anda adalah kebanggaan kami. Memenuhi kebutuhan Anda adalah semangat kami. PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai anak usaha PT PLN lebih dari 25 tahun berkarya di industri ketenagalistrikan nasional. Mengelola lebih dari 20.000 megawatt telah menjadikan kami sebagai perusahaan pembangkitan energi listrik terbesar, terdepan, dan terbaik di Indonesia. Proses bisnis yang kami jalankan didukung dengan peralatan, kompetensi, serta keahlian hingga sistem terintegrasi yang menghadirkan kualitas produk yang handal, efisien, dan terpercaya. Keunggulan tersebut kami tawarkan kepada Anda dalam beberapa bentuk layanan, antara lain EAM atau Enterprise Asset Management sebagai solusi dalam menstandarisasi proses pengelolaan pembangkit yang terintegrasi. Dilakukan secara terpusat, EAM PJB dipercaya menjadi layanan untuk mengefisienkan operasional pada unit pembangkit dan memberikan informasi yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan. Dengan dua fitur utama seperti EAM Kit yang mengimplementasikan tata kelola pembangkit melalui metode pengampingan dengan aplikasi IBM Maximo dan SAP, serta Maturity Level Assessment untuk mengukur tingkat kesiapan atau kematangan unit. PJB EAM siap membawa pengelolaan pembangkit Anda ke level berikutnya. iCore atau Intelligent Center of Optimization Reliability and Efficiency merupakan sebuah terobosan dari PJB yang menggunakan sistem pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0 dengan memanfaatkan AI, IoT, Big Data, serta Cloud Computing yang bertujuan untuk pengelolaan pembangkit yang lebih efisien dan efektif. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi pionir di industri ketenagalistrikan di Indonesia, iCore terus berkembang hingga pada tahun 2020 sudah terdapat sekitar 14 pembangkit yang tersentralisasi pada sistem iCore. MRO atau Maintenance Repair Overhaul merupakan salah satu layanan prima dari PJB yang secara efektif dapat memastikan reliabilitas dan kinerja komponen pembangkit ataupun komponen dari industri utilitas lainnya.
Layanan MRO yang dipersembahkan oleh PJB terbukti dapat menjaga performa mesin, memperbaiki kondisi mesin yang mengalami kerusakan, serta menjembatani pelanggan dengan para expert PJB untuk mendapatkan pemantauan atau evaluasi kondisi mesin secara berkala. IPP atau Independent Power Producer. Seiring rekam jejak lebih dari 25 tahun di industri ketenagalistrikan, PJB terus mengukir sejarah di Indonesia melalui pengembangan berbagai megaproyek. PJB telah melakukan berbagai strategic partnership, baik dengan perusahaan berskala nasional maupun skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PLTU Jawa 7, yang merupakan PLTU terefisien di Indonesia dengan teknologi USC boiler, hingga PLTS Terapung Cirata yang menjadi PLTS terapung kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Melalui kompetensi yang menyeluruh, mulai dari operation and maintenance, engineering, procurement and construction, hingga penyediaan suku cadang, membuat PJB menjadi partner pengembangan pembangkit nomor 1 di Indonesia yang terintegrasi dan tentunya siap mendunia. Green Energy, menyongsong tren energi hijau sebagai energi masa kini dan masa depan, PJB siap melakukan terobosan dengan Green Energy. Melalui terobosan yang dihasilkan oleh expert EBT PJB, PLTS Terapung 145 MW Cirata, dan pemasangan panel surya pada SPB KLU Bali, PJB akan membawa green energy pada masyarakat luas, atau proyek terobosan co-firing di Indonesia dengan memanfaatkan biomasa pada PLTU berskala besar. Dengan layanan solar rooftop yang mencakupi instalasi, pemeliharaan, dan penyediaan suku cadang, serta pada co-firing PLTU yang mencakupi konsultasi dan pengoperasiannya. Energi yang lebih hijau siap menjadi bagian dari kelistrikan di Indonesia. Learn, dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami menawarkan pembelajaran strategis dan penggerak utama terpercaya dalam mengelola pengembangan kompetensi. Pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi kami lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran perusahaan yang berfokus pada energi listrik. PJB hadir dengan semangat perubahan nyata dan siap membangun bangsa melalui ketenagalistrikan. PJB Ultimate Services, your business solutions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, juga salam sehat. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu seluruh undangan yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang terhormat, jajaran direksi PT Pembangkitan Jawa Bali, yang pada pagi ini diwakili oleh Kepala Satuan dan Transformasi Korporat PT Pembangkitan Jawa Bali, Ibu Yama Bella Trixiana. Yang kami hormati, jajaran direksi anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali. Yang kami hormati, narasumber pertama kita pada pagi hari ini, Ibu Anita Puspitasari. Yang kami hormati, narasumber kedua kita pada pagi hari ini, Ibu Diah Karsiwulan. Yang kami hormati, narasumber ketiga pada pagi hari ini, yaitu Ibu Luciana Esther. Juga yang kami hormati, seluruh senior leader beserta hadirin acara PJB Connect tahun 2021.
Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian acara PJB Connect tahun 2021. Menyambut hari ulang tahun PJB yang ke-26 serta Hari Listrik Nasional yang ke-76. PJB kembali menghadirkan pagelaran PJB Connect dan adapun kegiatan PJB Connect yang terdiri antara lain pameran teknologi dan produk ketenagalistrikan, juga konferensi teknologi dan produk ketenagalistrikan. Serangkaian kegiatan ini akan dihadiri oleh karyawan PJB Group, karyawan PLN Group, akademisi, peneliti, pemerhati ketenagalistrikan, pemerintahan, juga masyarakat umum. Pagelaran PJB Connect tahun ini merupakan yang ke-6 sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2016. Event ini berlangsung sejak tanggal 22 hingga 29 Oktober tahun 2021. Dan Anda dapat menikmati virtual exhibition ini melalui www.pjbconnect.com. Hadirin, kami himbau untuk menggunakan virtual background serta mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Serta jangan lupa akan ada door prize menarik bagi Anda yang beruntung. Dan sebelum memulai acara hari ini, marilah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk mengambil sikap sempurna. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan konferensi yang akan disampaikan oleh Kepala Satuan dan Transformasi Korporat PT Pembangkitan Jawa Bali, Ibu Yama Bellatrixxiana. Kepada Ibu Yama, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia yang hadir dalam PJB Connect. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah PJB Connect yang tahun ke-6 ya. Jadi setiap tahun selama PJB menyambut hari ulang tahun PJB dan juga Hari Listrik Nasional, maka PJB mengadakan PJB Connect di mana kita dalam forum ini sharing gitu ya, sharing dan diskusi terkait perkembangan dalam dunia ketenagalistrikan. Jadi nanti saya menyambut kehadiran Bapak Ibu semua dalam forum ini dan silakan nanti berdiskusi. Seperti kita ketahui bersama bahwa
baru saja pemerintah mengeluarkan rancangan bukan rancangan ya, sudah jadi ya, sudah diketok palu RUPTL tahun 2021 tahun 2021 sampai 2030. Di mana RUPTL ini yang seperti kita ketahui disebut dengan RUPTL Green, di mana pemerintah sudah menetapkan porsi sebanyak 23% di tahun 2025. Yang mana tahun 2025 itu sudah dekat sekali. Posisinya sekarang masih belum mencapai 2025 ya, jadi menjadi tantangan bagi kita semua untuk menyiapkan negara ini menuju ke bauran energi di tahun 2025 tersebut. Sesi hari ini adalah sesi diskusi mengenai energi masa depan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini energi yang ada di Indonesia gitu ya, itu kebanyakan masih didominasi oleh batu bara. Sedangkan di dunia luar sana, dengan perkembangan adanya kesadaran terkait perubahan iklim dunia gitu ya, nanti mungkin Bu Anita yang akan banyak cerita juga, dengan adanya perubahan iklim dunia itu, maka pemimpin-pemimpin dunia bersepakat gitu ya untuk mengurangi atau mungkin malah mengeliminasi gitu ya total sumber-sumber proses produksi yang menghasilkan CO2 atau gas rumah kaca yang kita bisa singkat dengan GRK. Nah, salah satu dari proses produksi yang menghasilkan CO2 itu tentunya adalah pembangkit-pembangkit yang sifatnya thermal, yang berasal dari fossil fuel, baik gas, minyak dan batu bara ya. Kalau gas tidak, minyak dan batu bara. Nah, menjadi tantangan kita semua bagaimana kita menyiapkan ini. Ini tentunya tidak hanya terkait dengan penggantian teknologinya saja, tetapi juga mungkin pendanaan dan mungkin nanti akan isunya akan apa pilihan kita gitu ya, ketika kita mau mengganti pembangkit-pembangkit kita yang masih menggunakan batu bara dan minyak itu menuju ke pembangkit-pembangkit yang sifatnya adalah renewable energy. Dan apakah memang pembangkit itu harus ditutup gitu ya, atau mungkin ada opsi lain gitu, daripada ditutup dengan investasi yang sudah cukup besar yang sudah kita masukkan di situ, apakah memang ada opsi-opsi lain selain men-shutdown suatu pembangkit. Ini sangat menarik untuk kita bicarakan. Di sini ada 3 pembicara ya, jadi ada Bu Anita, Bu Diah, dan Bu Lucy. Bu Anita nanti akan banyak cerita mengenai kesiapan PLN gitu ya dalam merespon RUPTL Green ini, karena PLN adalah sebagai BUMN yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan atau mengawal gitu ya industri kelistrikan di Indonesia. Nah, kemudian nanti dari Bu Diah nanti akan ada sharing gitu ya mengenai bisnis energi bersih gitu ya. Bu Diah ini dari HDF Energy yang akan banyak memberikan insight gitu ya bagaimana berbisnis dalam energi yang green. Kemudian Bu Lucy nanti akan memberikan paparan terkait respon PJB gitu ya, atau kesiapan PJB dalam mendukung PLN untuk merespon RUPTL Green. Nanti akan dibicarakan juga di dalamnya opsi-opsi gitu ya. Apa saja sih yang disebut dengan pembangkit yang berbasis EBT itu, opsi-opsi apa saja, kemudian bisnisnya seperti apa, dan kemudian nanti akan juga dibicarakan mengenai dalam bisnis tersebut, dalam bisnis EBT tersebut, apa sih yang dibutuhkan. Di situ akan ada dibicarakan mengenai partnership, juga mengenai model-model pendanaan yang diperlukan. Jadi saya mengucapkan selamat menikmati diskusi mengenai energi masa depan kita, yaitu adalah energi yang berasal dari renewable energy dan yang minimal dalam menghasilkan CO2. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yama atas sambutannya.
Selanjutnya, izinkan kami agar kegiatan ini dapat terdokumentasi dengan baik. Mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu, bersama para narasumber dan juga moderator, juga Bu Yama. Nanti kita akan berfoto 2 kali. Yang pertama kita akan foto secara formal dulu. Mungkin akan saya hitung mundur, bisa dibantu kepada panitia untuk meng-capture momen kita hari ini. 1, 2, 3. Lalu boleh saya pinjam jempolnya, ibu-ibu semua? 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya bersama kami. Sebelum memasuki sesi inti, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu para speaker dan juga moderator yang telah bergabung pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Anita Puspitasari. Beliau merupakan VP Bioenergi PT PLN Persero. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi Bu Yama dan rekan-rekan PJB semua. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Lalu ada juga narasumber kedua kita, Ibu Diah Karsiwulan. Beliau merupakan Project Finance Manager di HDF Energy. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Bu Sarah, Bu Anita, Bu Yama, Bu Luciana. Terima kasih Mbak sudah bergabung bersama kami. Lalu sudah ada juga narasumber ketiga kita yaitu Ibu Luciana Esther. Beliau merupakan isi EBT PT Pembangkitan Jawa Bali. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Sarah, baik Mbak. Selamat pagi Bu Yama, Bu Anita, Bu Dia. Tentunya tidak lupa juga yang telah bergabung bersama kita, moderator pada conference pagi ini, yaitu Ibu Evo Mesak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Zara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya, memasuki sesi inti dari conference kita pada pagi ini, kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Bu Eva kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Zara atas amanahnya pada pagi hari ini, di mana saya diberi kesempatan selaku moderator untuk memimpin webinar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mesak Grambika Sitompul, saya selaku Asisten Officer Kontrak EBT pada Divisi Pengembangan EBT PT Pembangkitan Jawa Bali. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Mbak Zara juga bahwa pada webinar pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari 3 pembicara. Untuk itu kita akan langsung saja memasuki presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Anita Puspitasari selaku Vice President Bioenergi dari PT PLN Persero. Bu Anita, apakah sudah siap Bu? Ya, sudah siap Mbak. Oke, baik. Untuk Bu Anita, kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Aiko atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bu Yama, selaku Kepala Satuan Perencanaan dan Transformasi Korporat dari PT PJB, yang terhormat rekan-rekan yang menjadi narasumber pada pagi hari ini, Bu Diah dan Bu Luciana, serta seluruh rekan-rekan PJB yang hadir dalam acara share kita tentang green energy pada pagi hari ini. Izinkan saya, Anita Puspitasari, dari Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Divisi Perencanaan dan Engineering EBT PT PLN Persero Kantor Pusat, untuk menyampaikan sekilas sharing untuk bahan kita diskusi nantinya. Paparan saya pada pagi hari ini berjudul Green Energy, Masa Depan Kelistrikan Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana green energi atau bagaimana penjabaran dari RUPT yang baru saja di launching, saya akan menyampaikan beberapa regulasi terkait energi baru terbarukan. Di sini ada beberapa regulasi yang terkait ya untuk EBT sejak 2017
sampai dengan yang terakhir yang kemarin baru di launching RUPTL untuk tahun 2021 sampai tahun 2030. Jadi kalau seperti ini kita sudah mengetahui bahwa ada Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi, lalu tentang peraturan pemerintah nomor 79 2014 ini tentang kebijakan energi nasional. Kalau kita sering mendengar ada target 23% di tahun 2025. Nah, itu berasal dari peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 yang dikeluarkan pada saat itu. Lalu yang sering juga menjadi topik hangat adalah tentang Paris Agreement. Ini juga ada undang-undangnya yang dikeluarkan pemerintah nomor 16 tahun 2016, lalu ada PP nomor 22 tahun 2017 tentang RUEN, dan peraturan Menteri SDM ini tentang khusus tentang energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan yang terakhir adalah RUPTL yang baru disahkan kemarin untuk berlaku 10 tahun ke depan 2021 sampai dengan 2030 yang lebih kita kenal atau disebutkan Green RUPTL ya. Jadi porsi EBT-nya cukup besar dari total keseluruhan pembangkit yang akan masuk pada tahun 2021 sampai dengan 2030. Lalu seperti apa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi ini menyampaikan lebih tentang sumber daya apa saja yang digunakan khususnya untuk menghasilkan listrik dari fosil, panas bumi, hidroskala besar, energi nuklir, dan lain-lainnya. Ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu peranan energi seperti apa dalam mendukung seluruh sektor ya, ekonomi, ketahanan nasional, dan lain-lain, dan bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka dari itu perlu kita menggalakkan ya penganekaragaman sumber daya energi yang tersedia agar bisa lebih terjamin, bisa digunakan untuk masa depan dan untuk generasi mendatang. Baik, lalu tentang Paris Agreement yang telah dihadiri oleh beberapa negara termasuk dari Indonesia. Ini ada secara garis besar ada 3. Jadi ada komitmen global target Paris Agreement, yakni menjaga kenaikan temperatur global tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan mengupayakannya menjadi 1,5 derajat Celcius. Lalu komitmen nasional untuk kita sendiri bahwa kita akan menurunkan emisi gas rumah kaca 25%, ini jika dilakukan dengan kemampuan sendiri, atau 41% pada tahun 2030 jika dengan ada bantuan internasional. Lalu dari komitmen sektor energi, kita akan menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 314 sampai 398 juta ton CO2 melalui bagaimana kita mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, konversi energi, serta penerapan teknologi energi yang bersih. Lalu bagaimana komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global? Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mengeluarkan undang-undang meratifikasi Paris Agreement bahwa kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Lalu apa rencana aksi di sektor energi? Ada 3, yakni pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan produktif dan infrastruktur. Lalu yang tadi sudah disampaikan, target 23% bauran energi EBT tahun 2025, serta ada program yang kita kenal waste to energy ya. Jadi bagaimana mengolah sampah untuk bisa menghasilkan energi listrik untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Lalu ini adalah sekilas tentang kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional. Jadi bagaimana porsi penyediaan energi nantinya, ini base-nya di 2017, di mana pada saat itu base-nya adalah EBT masih di 6,28%, dan di target yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah sebesar 23% untuk bauran EBT.
ini adalah penjabaran detail ya, dari 23% itu berasal dari mana saja. Lalu kemudian kita masuk kepada peraturan atau yang ditetapkan oleh Kementerian tentang RUPTL 2021 sampai dengan 2030. Apa saja yang ada di RUPTL ini? Seperti kita ketahui bahwa RUPTL 2021 sampai 2030 ini disusun dalam kondisi adanya ketidakpastian demand ya akibat pandemi. Maka tadinya yang kita ketahui bahwa pertumbuhan listrik di tahun 2020 itu sempat mengalami minus, sehingga proyeksi ke depannya ini lebih rendah dibandingkan tahun 2009 RUPTL sebelumnya 2019 sampai 2028. Jadi kalau di versi sebelumnya growth itu di angka 6,4%, untuk RUPTL yang baru ini lebih rendah di 4,9%. Jadi tentu saja ini mesti mempertimbangkan supply demand ya, karena pembangunan atau kondisi oversupply yang terjadi di pembangkitan tentu saja sangat berdampak kepada BPP yang harus ditanggung oleh PLN secara keseluruhan. Lalu program 35 GW yang telah direncanakan sejak 2015 sebagian besar telah masuk masa konstruksi dan segera operasi. Nah, hal ini pula yang menyebabkan kondisi khususnya di beberapa sistem besar ya, atau sistem grid ini oversupply karena demand-nya yang rendah tadi karena ada kondisi pandemik ya, sehingga tidak sesuai dengan prognosa sebelumnya. Lalu PLN kemudian berupaya menyusun beberapa risiko untuk mengatasi dampak oversupply. Lalu yang seperti kita ketahui, kalau kita lihat di sini bahwa RUPTL yang baru ini lebih bersifat green. Ini kenapa? Karena sebagai landasan untuk mencapai target karbon netral juga di tahun 2060. Jadi memang kita berusaha, PLN berkomitmen untuk mencapai bauran EBT 23% di tahun 2025 untuk mendukung porsi EBT pada rencana pembangunan pembangkit baru yang lebih dari 50% ya. Jadi kalau kita lihat porsi EBT-nya cukup besar, ini di atas 50%, di 51,6% atau sekitar hampir 21 gigawatt untuk masa 10 tahun yang akan datang. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, pengembangan EBT ini juga harus memperhitungkan ya antara supply dan demand. Jadi memang meskipun 23% target kita di tahun 2025, tapi kita juga tetap harus memperhatikan faktor keekonomian ya, kemampuan domestik, bagaimana kita mampu memproduksi industri EBT sehingga diharapkan Indonesia tidak sekedar menjadi importir dari teknologi EBT yang marak berkembang di dunia luar. Mungkin seperti itu sekilas tentang RUPTL yang baru, bahwa memang porsi EBT untuk energi masa depan ini cukup menjadi perhatian, dan ini tentu saja menjadi tantangan baik untuk PLN termasuk PJB sendiri, bagaimana kita berupaya mewujudkan, mengawal program ini agar bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan di 2025 bisa mencapai bauran EBT sebesar 23%. Lalu ini adalah pengembangan pembangkit EBT untuk mencapai target 23%. Jadi dari total tambahan sekitar 20,9 gigawatt tersebut, porsi PLN dan IPP ini hampir imbang ya. PLN di 9,1 9.100 megawatt dan di IPP sendiri di 11.000 megawatt. Jadi memang cukup besar, membuka peluang karena memang tidak mampu ya, swasta yang nantinya juga cukup akan memberi peran berpartisipasi dalam peningkatan bauran EBT untuk Indonesia.
Lalu selain Green RUPTL yang tadi kami sampaikan, bahwa di PLN sendiri kita memang memiliki program transformasi, dan ini juga salah satunya terkait dengan energi terbarukan. Seperti yang terlihat di layar, bahwa bauran EBT saat ini memang masih cukup rendah. Di posisi progres sampai dengan September 2021, bauran EBT kita masih di angka 12,56%, setara dengan kapasitas 8 gigawatt pembangkit EBT, dan kita masih perlu mengejar target kita di 2025 sebesar 23%, salah satunya dengan menambah jumlah pembangkit EBT. Jadi ditargetkan untuk sampai dengan 2025 ada 12 gigawatt pembangkit EBT yang mesti berpartisipasi ya di sistem untuk bisa menghasilkan perhitungan bauran EBT sebesar 23%. Dari mana saja? Ada beberapa program breakthrough yang ada di PLN, ada program RCPP, program Green Booster, dan program large scale renewable energy. Jadi yang Green Booster sendiri tadi di sekilas di awal acara kita sudah mendengarkan bahwa program dedisalisasi dan juga termasuk program co-firing, ini juga dari rekan-rekan PJB sangat berkontribusi ya dalam program co-firing, dan ini juga menjadi salah satu kunci utama ya untuk bisa mencapai 23% di 2025, karena dengan co-firing kita menggunakan PLTU existing, jadi tidak menambah investasi baru namun mensubstitusi batubara dengan biomasa, sehingga dapat berkontribusi menghasilkan energi baru terbarukan atau green energy, sehingga dapat secara total menambah bauran EBT kita dari tahun ke tahun dengan proses yang cepat ya, tidak memerlukan konstruksi COD, tinggal melakukan uji coba, implementasi, melakukan kontrak biomasa, dan bisa langsung terhitung sebagai penambahan bauran EBT secara keseluruhan. Jadi ini yang tadi transformasi PLN, kita kenal ada inovatif, lean, customer focus, dan green. Jadi di sisi green inilah kita berkontribusi di program transformasi PLN. Di RJPP implementation ada beberapa program PLTA, PLTP, dan termasuk PLTS Apung Cirata, ini juga masuk di program transformasi RJPP implementation. Lalu Green Booster yang tadi sudah saya jelaskan tentang co-firing PLTU dan konversi PLTD, serta large scale renewable energy, ini PLTA storage cisokan, dan pengembangan pembangkit melalui konsep renewable energy based on industry development. Lalu bagaimana pengembangan energi terbarukan dilakukan? Ini ada 3 landasan yang digunakan sebagai dasar bagi bauran EBT khususnya untuk mencapai target 23% renewable energy di tahun 2025, di mana yang pertama kita mengembangkan pembangkit tentu saja dengan mempertimbangkan keselarasan supply demand. Jadi kalau kita lihat di RUPTL memang targetnya cukup banyak, cukup besar, namun tentu pada saat kita mengeksekusi kita tetap memperhatikan kebutuhan sistem. Jadi kalau ada secara supply masih membutuhkan atau butuh segera ditingkatkan, nah itu tentu saja kita utamakan. Lalu tentu saja juga karena ini EBT, kita mesti mempertimbangkan juga potensi ketersediaan sumber energi setempat ya. Dan sisi keekonomian, keandalan kedua yakni melakukan akselerasi pengembangan BBM import. Ini adalah dedisalisasi. Jadi untuk program PLTS ini diutamakan ya untuk bisa mengganti yang selama ini PLTD diesel menggunakan BBM, diupayakan
bisa diganti pada sistem kelistrikan dengan reserve margin yang masih cukup besar. Nah, ini perlu harmonisasi antara supply demand, makanya kita perlu peran serta dukungan renewable energy development ini juga tentunya banyak memberikan keuntungan ya, multiplier effect. Yang pertama tentu saja clean energy, jadi berbeda dengan energi fosil, meskipun memang lebih dari 50% PLN membangkitkan listrik dengan menggunakan PLTU, namun dengan adanya renewable energy ke depannya tentu di CO2 dan juga bisa menggalakkan waste reduction ya melalui program waste to energy. Lalu dari sisi ekonomi ini bisa meningkatkan ekonomi dalam negeri, industri, menghasilkan membuat lapangan pekerjaan baru dan harga energi yang makin lama makin kita ingin meningkatkan rasio elektrifikasi, mengembangkan perekonomian lokal, dan adanya keuntungan-keuntungan lain. Ada inovasi, menggerakkan pariwisata, dan juga menciptakan pasar industri baru. Lalu partisipasi dalam pengembangan pembangkit EBT, seperti yang tadi disampaikan bahwa hampir seimbang antara skema EPC dan IPP. Saya kira ini mudah-mudahan semua pihak yang bisa berpartisipasi untuk dalam pengembangan EBT ke depannya bisa sama-sama bersinergi bagaimana kita bisa mengembangkan pembangkit EBT untuk geothermal, PLTSA, PLTA, dan excess power, hydropower, bioenergi dari PLTS, dari PLTB, dari pengembangan listrik dari arus laut dan lain-lain dengan skema yang sudah ditetapkan. Inilah yang mesti kita kawal ke depannya ya untuk bisa menciptakan, mewujudkan target energi baru terbarukan di Indonesia lebih meningkat secara persentase di tahun-tahun ke depannya. Lalu bagaimana proses kerjasama ini sekilas kita lihat, jadi tentu saja semuanya berdasar kepada apa yang sudah disajikan di dalam RUPTL. Lalu kita tentu saja mesti menyiapkan kajian kelayakan, ada DPT juga jika skemanya nanti pemilihan langsung, pengumuman pengadaan, proses pengadaan, tangan PPA, pencarian pendanaan massa, COD listrik dapat dinikmati untuk kebutuhan masyarakat luas. Lalu di sistem ini juga kita membangun sistem pengadaan dengan kompetisi yang sehat, di mana seperti kita ketahui RUPTL Green ini memberikan pengembangan EBT yang cukup besar ya, porsinya cukup besar, dan kita mendorong kompetisinya lebih terbuka, transparan, dan tarif yang wajar, fair, berdasarkan bisnis to bisnis. Lalu kita juga membangun sistem kompetensi dalam pengadaan dan model PPA yang bankable ya, supaya proyek ini bisa menarik dan bisa menarik investor untuk bisa berpartisipasi dalam program RUPTL, khususnya dalam hal program untuk proyek-proyek lalu saja dalam tantangan dalam pengembangan EBT kita juga memiliki beberapa tantangan, namun mudah-mudahan dengan sinergi bersama PLN, korporat, dengan seluruh anak perusahaan termasuk PJB, ini bisa kita sama-sama usahakan sinergikan dari sisi TKDN, karena memang dituntut ya dalam hal investasi ada syarat-syarat TKDN yang perlu dipenuhi
Jadi mesti sinkron juga antara kebijakan pendanaan dengan kebijakan TKDN, baik aspek teknis maupun ekonomis. Lalu yang penting juga adalah kesetimbangan supply dan demand, bagaimana harmonis. Jadi kita mesti tetap melihat demand di suatu saat dengan supply, jangan sampai membuat biaya pokok produksi menjadi makin tinggi dan efektivitas atau pengoperasian pembangkit dengan capacity factor yang cukup rendah, memperhatikan sisi keekonomian dan keandalan, lalu juga dari sisi teknologi dan tarif, karena kita ketahui sangat banyak ya teknologi khususnya mengenai pembangkit EBT yang terus berkembang, harganya juga makin kompetitif, diperlukan pembentukan struktur tarif yang wajar dan fair berdasarkan bisnis to bisnis, dan yang terakhir adalah kemudahan eksekusi proyek, bagaimana bersinergi dan penyiapan lahan sebagai isu pokok dalam demikian paparan kami untuk pagi hari ini. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bu Anita atas pemaparan yang tentunya sangat membuka wawasan kita. Bagaimana kita jadi tahu ya Bu ya, bagaimana pemerintah melalui PT PLN sendiri juga terus berupaya untuk mencapai target EBT di tahun 2025 sebesar 23%. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, kita akan langsung ke pemaparan kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Diah Karsibulan, selaku Project Finance Manager dari HDF Energy. Untuk Bu Diah, apakah sudah siap? Sudah, terima kasih Bu Ivo. Oke. Baik, sambil saya membuka slide saya ucapkan selamat pagi, salam kepada Bu Yoma dan juga Bu Anita dan Ibu Luciana. Terima kasih untuk PJB yang sudah mengundang HDF Energy pagi ini, dan salam sehat dan sejahtera untuk semua peserta yang bergabung di hari ini. Baik, kami dari HDF Energy, jadi kami IPP, base atau headquarter kami di Prancis, tapi sejak tahun 2019 kami sudah hadir di Indonesia, dan tahun 2020 kemarin kami membuka country representatif kami di Indonesia. Jadi kami hadir di berbagai negara, termasuk di Meksiko dan juga di Maroko, dan untuk pasar Indonesia atau terutama pasar Asia ya, kami memprioritaskan Indonesia sebagai negara pertama yang kami prioritaskan, dan untuk Asia kami country representatifnya di Indonesia. Kemudian untuk HDF sendiri, kami perusahaan baru, boleh dibilang kami belum ada 1 dekade, kami berdiri di 2012. Di 2019 kami melakukan COD project kami yang pertama, ClearGen, di Martinique Island, dan kami menjual listriknya ke EDF. Kemudian di 2001 ini salah satu tahun penting bagi kami, karena beberapa bulan yang lalu kami melakukan IPO dan menjadi salah satu IPO terbesar di sektor teknologi di bursa atau di pasar saham di Prancis. Kemudian kami juga melakukan financial close untuk proyek kami, SIOC Project, di French Guiana dengan 25 tahun PPA dengan EDF Energy, dan ini menjadi proyek pertama multi megawatt green hydrogen to power di dunia, dan harapannya akan segera ada proyek pertama juga di Indonesia yang bakal menjadi proyek pertama di Asia. Kami sebagai IPP, peran kami kurang lebih sama seperti PJB ya, dan juga PLN maupun IPP yang lain. Jadi kami membangun proyek, mendevelop, mengoperasikan, dan juga menginvestasikan proyek-proyek yang kami kelola. Untuk HDF sendiri, jadi Bapak Ibu mungkin sudah banyak mengetahui bahwa hidrogen itu bisa diproduksi dari berbagai ini ya sumber ya atau feedstock. Tetapi untuk HDF kami fokus di green hydrogen yang diproduksi dari renewable energy, bisa dari PV solar maupun dari wind power. Untuk pemanfaatannya sendiri juga hydrogen sangat versatile, mulai dari untuk mobilitas, untuk industri juga bisa, tetapi untuk HDF kami fokus di pemanfaatan untuk power. Jadi kami akan bekerja sama dengan utility company,
kalau di Indonesia dengan PLN untuk pemanfaatan listriknya tersebut. Nah, secara bisnis kami ada 2 proyek yang menjadi core produk atau core solution kami. Yang pertama itu high power, jadi pemanfaatan gas to power. Ini proyek pertama kami di Martinique Island, Virgin, itu memanfaatkan excess hydrogen dari kilang minyak, kemudian di convert menjadi listrik dan kami jual ke grid atau utility company. Untuk renewable, proyek pertama kami di French Guiana, Siok, saat ini sedang memasuki masa konstruksi dan ini green hydrogen multi-megawatt pertama dalam skala komersial di dunia. Kemudian untuk sistem kami sendiri, jadi kami memanfaatkan 3 komponen ya untuk bisa memberikan listrik yang stabil. Jadi kami untuk sistem kami ini kami menyebutnya renewable karena renewable dan stable. Jadi kami mengkombinasikan renewable energy tergantung resource yang ada di lokasi tersebut, bisa PV maupun wind, kemudian memanfaatkan hydrogen dan fuel cell sebagai long term storage dan dikombinasikan juga dengan lithium battery. Dan dengan sistem ini kami bisa memberikan listrik yang stabil, non-intermittent kepada grid dan kami bisa komitmen pada power yang bisa kami deliver. Ini sebagai contoh kalau di sebelah kanan kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu familiar dengan VRI biasanya akan ada kurva yang fluktuatif, tetapi di sini kami mengambil alih risiko intermitensi tersebut dan apa yang kami komitmenkan kepada grid utility itu power yang sudah kami jamin bahwa itu bisa kami penuhi. Jadi sebagai benefitnya tadi kami deliver stable, firm and dispatchable power, bisa mendukung grid service juga bagi utility company. Kemudian capacity factor kami bisa berkomitmen minimum 80%, jadi kurang lebih sama dengan thermal power plant atau EBT baseload ya, seperti misalkan hydropower. Kemudian kami bisa mendatangani capacity contract di mana take on pay, jadi bukan take or pay seperti VRI seperti biasanya. Kemudian juga GHG emission free, jadi ini bisa mendukung pemerintah Indonesia dan juga PLN dalam memenuhi target dekarbonisasi. Dan tidak ada toxic maupun pollutant yang kami produksi, by produk kami 2, yaitu clean water yang masih bisa dimanfaatkan untuk ternak maupun untuk irigasi, dan kemudian ada juga pure hydrogen. Nah, pure hydrogen ini masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan misalkan untuk health facility. Kemudian benefit lain adalah untuk kami bisa compete dengan diesel power plant, jadi bisa mendukung program PLN untuk dedieselisasi. Untuk benefitnya secara umum tadi saya sampaikan bisa reduce energy cost karena harga yang kami beri atau yang ditawarkan itu harga kompetitif yang stabil selama 20 sampai 25 tahun, bisa membantu PLN tadi untuk mengurangi konsumsi pada BBM dan bagi pemerintah mengurangi belanja BBM impor untuk diesel power plant. Kemudian juga mendukung grid stability karena kami mengambil alih intermittency risk. Jadi PLN sebagai utility company tidak perlu menghadapi atau mengelola kemungkinan adanya disturbance di gridnya. Kemudian bisa membantu meningkatkan penetrasi energi terbarukan dan tentunya membangun atau mendukung kemandirian energi di sistem atau di wilayah tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, ini adalah negara pertama yang kami address di Asia. Kami mengidentifikasi ada beberapa lokasi dan kami fokus di Indonesia Timur karena kami melihat di area ini memiliki ketergantungan yang besar kepada diesel dan juga sebagian besar sistemnya terdiri dari sistem-sistem kecil yang akan sulit jika harus menggunakan infrastruktur untuk batu bara maupun gas misalkan. Jadi memang selama ini salah satu solusinya adalah dengan diesel power plant, tetapi tentu tidak hanya ada dampak kepada belanja negara maupun juga PLN secara keuangan, tetapi juga faktor emisi gas rumah kaca. Dan setidaknya kami mengidentifikasi ada lebih dari 50 sistem kecil yang sesuai dengan solusi yang kami tawarkan.
Kami melihat juga di RUPTL yang terbaru sudah ada narasi fuel hidrogen di beberapa provinsi, termasuk di salah satunya di Nusa Tenggara Timur dan 4 provinsi lainnya. Jadi kami mengucapkan selamat juga kepada PLN yang sudah memikirkan ya dan menyiapkan kemungkinan teknologi baru ini dimasukkan ke dalam sistem PLN. Meskipun hidrogen ini sebenarnya bukan teknologi baru karena sudah digunakan sejak tahun 40-an bahkan oleh NASA, tetapi topik ini memang topik baru di Indonesia. Dan untuk Indonesia sendiri, area pertama yang kami sasar itu di NTT karena ada beberapa alasan, salah satunya NTT merupakan wilayah dengan yield solar tertinggi di Indonesia, kemudian adanya juga dukungan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Jadi kami sudah membangun koordinasi dengan EBTKE, mendapatkan support letter juga, termasuk support letter dari Gubernur NTT dan beberapa bupati-bupati di area yang akan menjadi lokasi proyek kami. 3 lokasi yang lebih maju ya kalau boleh dibilang dibandingkan 2 yang lainnya, itu yang pertama Sumba, kemudian Rote dan Alor. Untuk Sumba ini kami sudah melakukan preliminary study termasuk untuk Rote dan Alor juga, tetapi untuk Sumba kami saat ini sedang lebih maju karena kami sedang melakukan beberapa studi secara paralel dan juga sudah koordinasi dengan berbagai pihak termasuk PLN wilayah juga. Kemudian selanjutnya saya ingin membahas tentang project financing untuk energi terbarukan karena ketika kita berbicara tentang proyek tidak bisa terlepas bagaimana cara pendanaannya. Nah, ini saya ingin menampilkan, membagikan salah satu proyek kami di Siok. Ini proyek Green Hydrogen to Power pertama di dunia yang punya skala megawatt. Jadi kapasitasnya 10 megawatt siang hari dan 3 megawatt malam hari dengan PPA 25 tahun dengan EDF SEI. Jadi ini EDF yang untuk mengelola beberapa grid di luar mainland-nya Prancis. Dan konteks dari French Guiana ini kurang lebih sama dengan lokasi-lokasi Indonesia yang di Indonesia Timur. Jadi mereka bergantung sekali kepada diesel untuk pembangkitan energinya dengan biaya yang tinggi. Kemudian gridnya juga tidak terkoneksi dengan grid-grid yang lain. Jadi ini gridnya istilahnya terisolir ya dari grid yang lain, dan selama ini pihak EDF juga memiliki kesulitan untuk menambahkan porsi energi terbarukan di gridnya French Guiana ini. Dan proyek ini didanai oleh komersial, jadi HDF dengan Meridian dan juga SARA. Meridian ini fund infrastructure di Eropa, mungkin kalau di Asia dan Indonesia kurang terkenal. Kemudian SARA ini adalah pemilik dari proyek pertama kami di French Guiana, di Martinique Island. Jadi setelah mereka melihat dan mendapat pengalaman yang bagus dari proyek pertama di Martinique Island, dari Cleargen Project, maka mereka ikut berinvestasi di proyek kami selanjutnya. Untuk pendanaannya ini ada sindikasi loan dari beberapa bank komersial dan bank development ya. Jadi untuk senior loan-nya semuanya dari komersial bank, jadi dari European Investment Bank, SMBC dari Jepang, kemudian BNP Paribas dari Prancis. Sementara untuk junior loan-nya ini kombinasi ada bridge loan juga. Dari AFD ini Development Bank-nya Prancis, ada BPI France dan CIC. Kalau CIC ini ekspor-impor Prancis. Sementara untuk EPC main kontraktornya, dan ini menjadi satu komponen penting pada saat evaluasi atau due diligence project itu, main EPC kami adalah Siemens Energy. Kemudian untuk suppliernya ada McPhy untuk electrolyzer supplier, sedangkan untuk manajemen sistem dan juga fuel cell hydrogennya sendiri itu disuplai oleh HDF sendiri. Jadi kami ada internal capacity untuk memproduksi fuel cell hydrogen. Dan saat ini proyeknya sudah financial close dan memasuki tahap konstruksi, target COD di tahun 2023.
Nah, untuk project structure sendiri, kalau untuk renewable energy sebenarnya sama ya, EBT itu sama dengan project IPP yang lain, mau thermal power plant misalkan sama strukturnya. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat termasuk off-taker, di sini utility company, ada lender, kemudian ada pemerintah juga karena tidak terlepas dari regulasi dan perizinan. Bedanya kalau di EBT tidak ada feedstock contract karena memanfaatkan energi terbarukan tentunya. Kemudian untuk faktor resiko atau profil resikonya juga sama dengan project power plant yang lain, di mana resiko terbesar itu pada masa konstruksi hingga masa commissioning atau startup. Setelah itu resikonya menurun. Dan disinilah pihak perbankan atau pihak lender ya, baik itu komersial maupun non komersial, melihat bahwa risiko di sini terbesar dan ini sangat mempengaruhi pendanaan dan bagaimana mereka mengevaluasi project. Nah, sebelum membicarakan tentang bankability-nya sendiri, saya ingin menyentuh konteks dari VRI sendiri ya, karena hari ini yang saya sampaikan spesifik untuk VRI. Ada konteks yang selama ini orang mungkin kelewat ya, baik dari pihak financiers maupun pihak dari developernya maupun dari utility company. Kalau utility company-nya pasti sudah tahu gitu, bahwa untuk VR itu ada beberapa tantangan dalam integrasinya. Jadi karena karakternya yang fluktuatif, kemudian availability-nya juga relatif rendah dibandingkan dengan thermal power plant atau baseload RI seperti geothermal dan hydro, maka ada tantangan dalam mengintegrasikan RI ini ke dalam VR ini ke dalam sistem. Kemudian karena adanya masalah di frekuensi dan voltage ini bisa menimbulkan disturbance atau gangguan di sistemnya. Tentunya mempengaruhi stability dan ini ada dampak terhadap operation and maintenance cost dari sistem tersebut. Dan biasanya VR ini membutuhkan load follower. Jadi ketika ada 1 megawatt masuk, biasanya PLN juga harus menambahkan 1 megawatt diesel power plant misalkan sebagai stabilisator atau untuk sebagai follower untuk menjaga kestabilan grid tersebut. Sehingga secara tidak langsung menambah investasi juga bagi PLN dan kadang ada hidden cost untuk mengelola kestabilan grid tersebut. Dan biasanya untuk VRI itu mereka meminta kontrak PPA bentuk take or pay. Kenapa? Karena ini diminta oleh bank. Karena faktor karakter yang fluktuatif tersebut tentu produksi listriknya juga bisa fluktuatif dan itu mempengaruhi revenue. Nah, bagi bank untuk mensecure bahwa proyek ini mendapatkan pendapatan pasti, tentu mereka minta take or pay. Sementara bagi PLN, take or pay ini cukup menjadi satu situasi atau kondisi yang menantang gitu, karena faktor intermitensinya tadi. Nah, untuk integrasi VR ini tidak hanya menjadi masalah bagi PLN, tapi sebenarnya untuk di semua utility company di berbagai dunia ya, karena mereka dari beberapa diskusi dan juga report yang kami terima itu mereka tidak bisa mengakomodasi lebih dari 20% VRI dalam grid mereka. Kemudian adanya unseen cost tadi, memang betul bahwa harga dari komponen-komponen VRI baik itu solar panel ya terutama itu turun cukup drastis atau signifikan beberapa tahun terakhir, tetapi karena ada faktornya intermitensi itu ada biaya yang tak terduga bagi pihak utility operator. Kemudian salah satu langkah yang diambil itu adalah melakukan curtailment terhadap power plant tersebut. Dan ada solusi berikutnya adalah dengan baterai, jadi memanfaatkan hybrid antara VRI dengan baterai, tetapi perlu diketahui bahwa baterai itu memang sangat fast response, tetapi memiliki keterbatasan dalam durasi. Jadi sekitar 1-4 jam, setelah itu pihak provider atau manufacturer biasanya secara komersial mereka tidak bisa menjamin performance dari baterai. Sehingga bisa untuk jangka pendek tetapi dan memperpanjang ya masa servis dari VRI ini, tetapi tidak bisa menyediakan listrik yang stabil selama 24 jam.
Kemudian untuk pendekatan kami sendiri untuk di beberapa proyek kami yang sudah berjalan dan juga proyek yang sedang saat ini kami siapkan di Indonesia, ada dua hal yang kami kunci ya, dalam artian di sini yang saya beri warna biru di sini, yaitu off-taker dan juga lender. Kami berusaha melihat kebutuhan off-taker dan juga kebutuhan lender, karena ketika kami tidak melihat kondisi ini, maka sulit untuk mencapai bankability dari proyek. Nah, untuk off-taker kami melihat yang dibutuhkan tentu saja pasokan listrik yang stabil, yang tidak mengganggu stabilitas gridnya. Maka di produk kami atau di solusi kami memberi komitmen KWH yang stabil, firm and dispatchable. Jadi kami mampu berkomitmen KWH yang bisa kami deliver selama setahun, bahkan dalam masa harian, daily itu bisa kami komitmenkan. Capacity factor di atas 80% untuk proyek kami yang sudah jalan itu 90% capacity availability-nya dan capacity faktornya. Kemudian capacity kontrak, jadi kami bisa menandatangani PPA sama seperti PPA untuk thermal power plant dengan ketentuan take and pay. Jadi pihak utility atau dalam hal ini PLN akan membayar sesuai dengan listrik yang kami deliver. Terus kemudian ada GHG emission free, jadi bisa membantu penurunan emisi di grid PLN dan juga untuk pemerintah Indonesia secara gambaran besarnya ya. Dan kami bisa kompetitif dengan diesel power plant. Sementara untuk pihak lender, hal yang terpenting adalah proyek ini mempunyai revenue yang mampu untuk membayar pinjaman yang kami dapatkan dan juga membayar bunga dari pinjaman tersebut. Bagi lender, proyek yang bankable itu adalah proyek yang memiliki PPA yang bagus ya, dalam artian dengan off-taker-nya. Dan di sini ada beberapa hal yang direview, harus memenuhi satisfactory performance tidak hanya untuk technical, financial, tapi juga untuk ESG. Jadi environment, social, governance-nya juga harus dipenuhi, karena misalkan jika satu project ternyata masih ada land issue, ada delayed konstruksi, cost overrun, tentu berdampak juga kepada project. Dan selain PPA-nya yang di-scrutinize oleh pihak lender, itu juga bankability dari EPC kontraktor dan juga suppliers-nya. Jadi untuk proyek kami biasanya punya shortlisted EPC contractors dan juga suppliers yang semuanya bankable, dan itu didiskusikan ya dengan pihak lender dan juga pihak EPC kontraktor. Dan kemudian satu hal lagi yang sangat penting, ini biasanya dilihat oleh kedua pihak. Jadi dilihat oleh utility company dan juga sebagai dari lendernya, itu adalah EPC kontraktornya gitu. Bagaimana track record dari EPC kontraktor, apakah mereka bisa memberikan performance guarantee, kemudian kemampuan mereka dalam project management, karena tentunya ketika ada delay tidak hanya cost overrun, tetapi bagi off-taker, bagi PLN misalkan, ketika ada kemunduran COD, itu PLN juga harus menyiapkan sistem yang lain untuk bisa mensuplai listrik sesuai dengan kebutuhan tersebut. Jadi di sini kami berusaha menyeimbangkan, karena salah satu tantangan VR itu kan ketika listriknya diproduksi, belum tentu sesuai dengan demand yang ada saat itu, sehingga dengan memberikan storage di dalam sistem kami bisa membantu untuk menyeimbangkan dan juga memberikan listrik dan mendelivernya pada saat listriknya dibutuhkan. Kemudian ini sebagai penutup, jadi untuk pengembangan proyek kami di Indonesia, kami bersinergi dengan beberapa pihak, dan kami bersyukur selama ini PLN yang di wilayah maupun di ini ya Rensis ya, itu selalu terbuka ketika kami mengajak diskusi, termasuk dengan EBTKE. Jadi di salah satu sesi yang terakhir kemarin ada Hydrogen Energy Ministerial Summit di bulan September, di mana Bapak Menteri Pak Arifin Tasrif memberikan video message, dan di situ menyebutkan dua proyek hidrogen di Indonesia, satu yang sedang dikembangkan oleh Pertamina Geothermal, dan satu lagi adalah proyek kami yang di Sumba. Kemudian untuk proyek kalau kami berusaha memetakan stakeholders kami tentu sangat
membutuhkan koordinasi dengan pihak ESDM, PLN tentunya, dan juga Bappenas juga terkait dengan pengembangan sektor secara umum. Kemudian kami juga membangun sinergi dengan beberapa development agencies ya, termasuk dengan GIZ, Mentari, UNDP, dan HIVOS, dan juga untuk wilayah lain, misalkan di Maluku, mereka sangat kami dibantu fasilitasi ya dengan PLN Maluku melalui Enzymates. Sementara dari segi financiers, segi lenders, jadi sangat penting bagi kami untuk bisa mendapatkan pendanaan, apalagi pendanaan komersial, karena pihak financier komersial ini tidak akan mau masuk ke proyek ketika proyeknya tidak proven secara teknologi atau tidak layak secara finansial. Nah, di sini dukungan dari beberapa pihak ya, beberapa memang dalam tahap diskusi awal masih bersifat soft commitment, salah satunya dengan BNP Paribas. Jadi BNP Paribas ini akan menjadi lender kami, juga akan menjadi accredited entity untuk proses pengajuan pendanaan ke Green Climate Fund. Kemudian ada juga ADB, DFC ini Development Bank-nya Amerika, dan juga Infraco, Development Bank dari pemerintah UK dan juga beberapa pemerintah negara di Eropa. Untuk HDF Energi, saat ini kalau dilihat di sisi kanan atas, ruangannya masih longgar, jadi kalau PJB tertarik untuk diskusi kemungkinan kerjasama dengan kami tentu sangat terbuka untuk diskusi. Beberapa waktu lalu kami juga ada pertemuan dengan PJB ya, untuk membicarakan tentang hidrogen ini. Baik, demikian sharing dari saya, dari kami HDF Energi. Semoga ini bisa memberikan satu manfaat atau pengetahuan tersendiri bahwa untuk pemanfaatan energi terbarukan kita juga harus memikirkan kestabilan dari jaringan, tetapi di satu sisi pihak lenders itu melihat adanya keandalan teknologi, keandalan finansialnya, dan tentu saja bagaimana dukungan pihak utility company terhadap proyek yang ditawarkan ini. Itu, dan kemudian tentu saja untuk faktor penurunan emisi itu sangat penting, tidak hanya untuk digitalisasi, tetapi juga untuk sistem PLN secara keseluruhan. Karena untuk di masa depan kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana phase out dari fossil fuel. Dan untuk HDF Energi, kami bisa memberikan solusi energi terbarukan yang stabil, firm, dan dispatchable saat ini ya. Jadi tidak menunggu 10 tahun lagi, tetapi kami sudah bisa membangun proyek ini di saat ini, di masa sekarang. Baik, terima kasih. Demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi para peserta sekalian. Terima kasih Bu Dia atas pemaparan yang tentunya sangat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan ketiga, izinkan saya untuk menginfokan kepada para peserta dapat langsung memberikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom, yang mana nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh para pembicara di akhir sesi atau setelah pemaparan. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan langsung masuk ke pemaparan ketiga yang akan dibawakan oleh Ibu Luciana Esther selaku Kepala Divisi Pengembangan EBT PT Pembangkitan Jawa Bali. Untuk Bu Lucy, apakah sudah siap, Bu? Sudah, Mbak Ibu. Ya. Untuk Bu Lucy, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ivo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu audiens dari webinar hari ini, izinkan saya menampilkan materi. Ya, kalau tadi Bu Anita sudah menyampaikan tentang komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana komposisi RUPTL 2021-2030 terkait EBT, dan juga sudah disampaikan strategi PLN dalam pengembangan pembangkit, kemudian Bu Diah menyampaikan penggunaan hidrogen untuk EBT, kemudian juga financing terkait pengembangan EBT, maka materi yang akan saya sampaikan ini adalah lebih kepada kesiapan PJB untuk berkontribusi mewujudkan energi masa depan. Jadi kalau berbicara tentang energi masa depan, maka
perhatian kita pasti akan tertuju pada pengembangan pembangkit EBT. Arah pengembangan pembangkit ke depan bisa kita lihat dalam RUPTL 2021-2030 yang telah dirilis oleh Kementerian ESDM pada tanggal 5 Oktober 2021 yang lalu. Seperti yang disampaikan Bu Anita tadi, RUPTL 2021-2030 merupakan RUPTL yang paling green, atau kita sebut greener RUPTL, yang digunakan sebagai landasan untuk mencapai karbon netral di tahun 2060. Pada pie chart ini bisa kita lihat perbedaan. Pada pie chart ini bisa kita lihat perbedaan antara RUPTL 2019-2028 dengan RUPTL 2021-2030, di mana pada RUPTL 2021-2030 penambahan pembangkit baru sebesar 40,6 gigawatt dengan porsi EBT mencapai 20,9 gigawatt atau 51,6% dibandingkan dengan RUPTL 2019-2028 yang porsi terbesarnya adalah PLTU. Kemudian di dalam RUPTL 2021-2030 direncanakan pula retirement dari PLTU sebesar 1,1 gigawatt dan penggantian PLTD, PLTMG, PLTG tua tersebar sekitar 3,6 gigawatt. Sehingga kapasitas pembangkit PLN pada tahun 2030 adalah 99,2 gigawatt. Dengan komposisi seperti tercantum di kolom chart ini, di mana kapasitas pembangkit EBT di tahun 2030 sebesar 20,9 gigawatt dengan bauran energi EBT sebesar 24,8 di tahun 2030. Kemudian selaras dengan RUPTL yang lebih greener, PJB pun berinisiatif turut berkontribusi di dalam pengembangan PLT EBT sebagai energi masa depan. Nah, ini program pengembangan pembangkit listrik EBT, PJB, di mana kami membagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah EBT skema kemitraan, di mana pengembangan proyek EBT IPP ini akan dilakukan oleh PJB melalui anak perusahaannya, yaitu PJB Investasi. PJBI ini bergerak di bidang investasi untuk proyek-proyek IPP. Nah, skema untuk EBT skema kemitraan ini, nanti PJBI akan bermitra dengan perusahaan lain untuk mengembangkan proyek bersama, di mana kepemilikan saham PJB antara 30 sampai dengan 51%. Ini contoh proyeknya sudah ada. Yang pertama adalah IPP PLTS Cirata 145 MW, kemudian IPP PLT Abatam Toru 510 MW yang dua-duanya sedang dalam proses konstruksi. Dan juga ada IPP PLTU yang di bawah PJBI, antara lain PLTU Jawa 7 2 kali 1000, kemudian PLTU Semaksal. Kemudian yang klaster kedua ini adalah EBT tersebar, di mana pengembangan proyek EBT akan dilakukan sepenuhnya oleh PJB untuk penambahan kapasitas pembangkit existing PJB. Jadi ini skemanya adalah skema full equity oleh PJB. Artinya proyek ini nanti akan menjadi aset PJB. Ini contoh proyeknya yang sedang kami inisiasi sekarang adalah PLTH Bawean 2 MWP dan juga PLTU Aceh Simelu 2,5 MWP. Kemudian ada juga program PLTS untuk PS. Di sini ada pemanfaatan PLTS untuk pemakaian sendiri bagi pembangkit-pembangkit non-EBT PJB dengan menggunakan skema full equity. Contoh proyeknya, ini kita sudah punya PLTS untuk PS Cirata 1 MWP, kemudian PLTS untuk PS Bawean 0,4 MWP, dan PLTS untuk PS Muara Karang 0,382 MWP. Nah, merespon RUPTL 2021-2030 pula, PJB sudah membuat roadmap pengembangan PLT EBT, di mana ditargetkan kapasitas pembangkit listrik EBT hingga tahun 2030 sebesar 7.546 MW, sehingga total PLT EBT PJB meningkat dari yang sekarang 1.464 MW menjadi 9.010 MW di tahun 2030. Lalu bagaimana untuk skema untuk mengembangkan PLT EBT? Jadi ada 3 skema yang selama ini sudah diimplementasikan oleh PJB. Yang pertama ini adalah skema di mana kepemilikan saham PJB di IPP adalah majority share. Jadi di sini PJB mengembangkan proyek EBT melalui
PJBI dan memanfaatkan pinjaman proyek 70 sampai dengan 80% atau off balance sheet buku PLN. Jadi skema yang digunakan ini tidak akan menimbulkan penambahan indebtedness atau utang pada buku PLN. Jadi ini skemanya adalah nanti akan ada penugasan pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan dari PLN kepada PJB, di mana ini kepemilikan sahamnya 51% dengan skema kemitraan IPP. Nanti PJB akan melakukan pemilihan partner di sisi PJB, kemudian setelah itu nanti akan ditugaskan PJBI untuk mengembangkan proyek bersama partner dengan saham sebesar 51%. Kemudian skema yang kedua adalah IPP, di mana PJB memiliki saham minoritas. Sama ini skemanya dengan yang di atas tadi, memanfaatkan pinjaman proyek 70 sampai dengan 80%, ini off balance sheet buku PLN juga. Tapi di sini bedanya adalah pengadaan IPP di sini akan melalui proses tender di PLN. Jadi PLN akan melakukan tender IPP, kemudian pemenangnya akan istilahnya dikawinkan dengan PJB untuk membuat project company untuk mengembangkan IPP. Nah, ini tetap sama setelah PJB mendapatkan penugasan sebagai mandatory partner, maka PJB akan menugaskan PJBI untuk berpartner dan membentuk divisi project dengan partner. Kemudian skema yang ketiga ini adalah full equity PJB, di mana PJB mengembangkan proyek pada program EBT tersebar dan PLTS untuk PS dengan skema full equity PJB. Jadi akan ada penugasan dari PLN ke PJB, nanti PJB menjadi asset owner, dan kemudian nanti PJB akan melakukan tender EPC untuk membangun proyek. Nah, ini skemanya kalau ini nanti tanda tangan PJBTL antara PLN dengan PJB. Kalau yang skema 1 dan 2 nanti ini PPA-nya ditandatangani antara PLN dengan project company. Kemudian terkait kesiapan PJB Group dalam pengembangan PLT EBT, PJB sudah memiliki anak perusahaan dengan kapabilitas yang berbeda-beda dalam bisnis ketenaga listrikan yang mampu mendukung pengembangan EBT. Yang pertama, ini tadi saya sampaikan PJBI. PJBI ini adalah investment company, anak perusahaan PJB, yang saat ini sudah memiliki saham ada di 5 IPP. Yang pertama adalah PLTA Batang Toru, ini kepemilikan saham PJBI ada di 25%. Kemudian PLTS Terapung Cirata, kepemilikan saham PJBI 51%. PLTU Sumbaksel, kepemilikan saham PJBI 10%. Kemudian PLTU Jawa 7, ini kepemilikan saham PJB 30%. Dan juga PJBI mempunyai share di perusahaan OM untuk PLTU Jawa 7 sebesar 30% juga. Kemudian dari sisi OM Service Provider, PJB memiliki anak perusahaan PJBS, di mana PJBS sudah memiliki banyak pengalaman untuk mengelola OM. Yang pertama ini ada AMC PLTU FTP1, kemudian ada 2 IPP yang OM-nya dikelola oleh PJBS, yaitu PLTA Asan 1, kemudian PLTU Banjarsari, kemudian juga OM PLTMG Bawean, PLTD Supa, dan juga PLTG Duri. Dari sisi EPC, PJB memiliki Rekadaya Elektrika, di sini bergerak di EPC kontraktor, telah berpengalaman untuk membangun PLTU Tanjung Balai Karimun, kemudian PLTU Kendari, PLTU Gorontalo, dan PLTP Ulumbu. Kemudian PJB juga memiliki PLNSC, ini bidangnya adalah spare part provider, untuk pembangkit PLN, pembangkit PJB, dan juga pembangkit Indonesia Power. Dari sisi konsultan, PJB memiliki anak perusahaan Reconsult, ini bergerak di bidang konsultan untuk pembangkit, sudah berpengalaman dalam engineering services PLTU Cilacap ekspansi, kemudian engineering services PLTGU Muara Tawar add-on, dan engineering services untuk PLTDG Pesanggaran. Kalau tadi saya sudah sampaikan skema pengembangan pembangkit, di mana di salah satunya adalah partnership atau kemitraan, maka di slide ini saya sampaikan bagaimana prosedur pemilihan partnership di PJB. Jadi PJB sudah memiliki prosedur untuk memilih partner dalam pengembangan proyek sesuai SE Direksi PJB tahun 2020 tentang pedoman pemilihan proyek dan strategis partner dalam pengembangan bisnis. Saat ini PJB telah memiliki long list partner
yang ditandatangani pada akhir 2020 yang terdiri dari 186 perusahaan yang telah menyatakan keminatan bermitra untuk proyek-proyek pembangkit. Longlist partner ini dibuat oleh PJB agar PJB memiliki database strategic partner dalam proyek pembangkit dan IPP dengan berbagai peran, baik itu sebagai investor, EPC kontraktor, OM, manufacturing, konsultan, kemudian energy provider, landowner, dan lender. Sehingga dalam melaksanakan pengembangan dan penugasan dari PLN untuk proyek IPP, akan mempunyai partner yang qualified, yang mampu memberikan value bagi PLN. Jadi prosedurnya dimulai dari identifikasi, di mana PJB melakukan identifikasi calon strategic partner, salah satunya melalui expression of interest. Ini ada webnya. Jadi apabila ada perusahaan yang tertarik dapat mendaftar melalui ioi.pt.pjb.com. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, maka akan dilakukan evaluasi longlist, di mana PJB melakukan evaluasi calon strategic partner sesuai dengan kriteria partnership PJB yang sudah diatur dalam SE Direksi PJB. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi shortlist, di mana PJB melakukan evaluasi calon strategic partner secara lebih detail sesuai dengan karakteristik proyek dan kriteria partnership yang juga sudah diatur di dalam SE Direksi PJB. Nah, yang terakhir ini adalah pemilihan strategic partner yang harus disetujui oleh organ perusahaan PJB, yaitu direksi dan Dekom, kemudian juga dengan disetujui oleh RUPS. PJB terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berminat dalam mengembangkan PLT EBT di Indonesia. Jadi apabila di dalam kesempatan forum webinar hari ini ada perusahaan yang tertarik untuk masuk menjadi longlist partner PJB dan bekerja sama dengan PJB, silakan mungkin bisa diakses di alamat ioi.pt.pjb.com. Nah, ini mungkin slide terakhir. Jadi ini adalah pengembangan PLT EBT PJB saat ini. Yang pertama, ini IPP PLTA Batang Toru 510 MW. Ini PLTA Run of River terletak di Batang Toru, yaitu di Tapanuli Selatan, di mana kepemilikan saham PJB di proyek ini adalah 25%. Kemudian yang kedua, IPP PLTS Cirata, ini 145 MW. Konstruksinya sekarang sedang proses konstruksi dan COD direncanakan pada November 2022. Ini kepemilikan saham PJBI di sini adalah 51%. Kemudian yang sudah berhasil terpasang saat ini adalah PLTS untuk kantor pusat 0,262 MW dan juga PS untuk Muara Karang 0,382 MW. Kemudian yang sedang dalam proses konstruksi juga PS untuk Cirata 1 MW, ini juga sudah sejak tahun 2015. Kemudian yang sekarang sedang dalam proses konstruksi juga adalah PLTS untuk Bawean, ini 0,4 MW, direncanakan bulan depan November akan bisa beroperasi. Baik, itu tadi sharing saya terkait bagaimana kesiapan PJB untuk pengembangan EBT ke depan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ivo. Terima kasih kepada para pembicara atas materi yang sangat menarik dan sangat menambah wawasan kita, di mana seperti kita ketahui ternyata masih banyak potensi EBT di Indonesia yang bisa kita manfaatkan untuk mengurangi pemanfaatan fosil. Terlebih lagi juga dapat kita lihat dari slide evolusi tadi, bagaimana gencarnya PJB, baik itu secara sendiri maupun melalui skema kemitraan, itu dalam upaya melakukan pengembangan PLT EBT untuk saat ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, di mana di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, kita mulai dari pertanyaan dari Pak Lutfi Lesilolo.
Ditujukan untuk Budiah, berapa LCOE antara pembangkit solar PV plus baterai dibandingkan dengan solar PV plus baterai plus hidrogen? Mungkin bisa di-share untuk proyek-proyek di NTT. Terima kasih. Ini langsung saya jawab aja atau bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab aja, iya. Budiah. Tadi saya jawab juga, sudah saya respon di chat secara singkat. Kami tidak seperti PV plant atau wind power konvensional ya, di mana bisa langsung diambil per megawattnya berapa biayanya atau kemudian ber-KWH-nya berapa. Karena yang kami komitmenkan di sini adalah KWH committed power-nya kepada utility company, dan itu tergantung pada daytime, night time-nya, cut off-nya di jam berapa. Misalkan untuk sekarang yang desain yang kami tawarkan itu adalah daytime sampai jam 8 malam, kemudian night time-nya jam 8 malam sampai jam 6 pagi berikutnya. Dan ketika nanti utility kami ini menginginkan, saya ingin meng-cover peak time-nya sehingga jam malamnya digeser misalkan ke jam 10, maka tentu itu mempengaruhi harga produksi dari listrik tersebut. Kemudian juga misalkan ada grid service yang diinginkan, kemudian capacity factor-nya misalkan ingin di berapa, itu sangat mempengaruhi. Jadi kami belum bisa, dalam artian gini supaya tidak misleading ya, karena seringkali kemudian langsung diambil, berarti per KWH-nya sekian. Tetapi di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami bisa kompetitif dengan diesel power plant dan juga dengan BPP setempat. Demikian, Pak. Mungkin nanti bisa kontak saya juga, Pak, kalau ingin diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk Budiah dari Pak Adi Saputro. Izin bertanya, Budiah, seperti apa detail proses renewable power plant yang dimaksud? Terima kasih. Baik. Untuk renewable, saya berusaha memberikan jawaban secara umum karena saya orang finansial, jadi mungkin tidak bisa memberikan jawaban secara teknis. Tapi secara umum, PV atau wind power plant di sistem kami akan memproduksi listrik yang akan dipasok langsung ke grid, kemudian listriknya akan ada dua strip, yang satu dipasok langsung ke grid, yang stream satu lagi dimanfaatkan oleh electrolyzer untuk memisahkan hidrogen dengan air. Hidrogennya kemudian disimpan di fuel cell untuk kemudian di malam hari memproduksi listrik untuk dipasok listriknya ke ke grid. Kemudian mungkin banyak pertanyaan kenapa kami masih menggunakan baterai juga, karena baterai ini sebagai penyeimbang komplementer untuk PV plant atau wind power plant-nya dan juga hydrogen. Karena sifat dari baterai ini sangat fast respon, bisa memberikan respon dalam hitungan detik gitu, sehingga bisa membantu ketika misalkan di siang hari ada trip atau karena ada mendung dan lain sebagainya, sehingga baterainya bisa langsung masuk ke situ, atau pada saat transisi dari daytime ke nighttime biasanya ada masa di mana membutuhkan stabilisasi dari sistem baterai ini. Jadi dengan 3 kombinasi ini kami bisa memberikan listrik yang stabil kepada grid siang hari dan malam hari. Dan untuk PV atau wind power-nya sendiri itu di upsize ya, Pak. Jadi misalkan seperti proyek di Frans Guyana atau yang di Sumba yang sedang kami siapkan 10 megawatt siang hari, 2 atau 3 megawatt di malam hari, maka PV on the ground-nya itu kami upsize, jadi lebih dari 10 megawatt yang dikomitmenkan. Karena kami ingin memberikan listrik yang stabil, di mana intermittency risk-nya itu risikonya ada di pihak kami sebagai developer. Demikian. Terima kasih, Budiah. Izin Budiah, mungkin saya juga ada pertanyaan untuk Budiah. Berangkat dari slide VRE challenges yang ada di materinya Budiah, berdasarkan tantangan yang ada, menurut Budiah, apa saja hal yang dapat dan memang harus dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut, terutama dalam hal pendanaan proyek untuk EBT? Terima kasih. Baik, untuk tantangan VRE yang selama ini, jadi ada kadang ini menjadi siklus ya, karena sifatnya VRE sendiri, di mana ada intermitensi ketika pihak developer tidak bisa memberikan jaminan listrik yang stabil, tentu pihak PLN atau utility company mereka juga enggan, karena akan ada biaya tambahan lain yang harus mereka keluarkan untuk menstabilkan grid tersebut. Di satu sisi, pihak developer akan meminta
take or pay untuk jaminan, karena itu diminta oleh pihak bank untuk menjamin bahwa proyeknya memiliki revenue yang bisa dijamin. Nah, di sini sangat penting bagi kami untuk ada menyamakan persepsi dengan pihak utility company, terutama karena pihak utility company memiliki resiko terhadap intermitensi itu. Nah, pihak developer ini apa yang bisa dilakukan untuk membantu atau mendampingi pihak utility company untuk mengatasi masalah tersebut. Jangan semuanya juga dilempar ke utility company gitu, semua resikonya. Jadi ada sharing risk, terutama tadi dari Ibu Anita disampaikan ya, untuk PPA-nya ada sharing risk yang fair antara pihak developer dan juga pihak utility company-nya sebagai off-taker-nya. Jadi dalam pendanaan kan seringkali yang dilihat adalah risikonya, siapa yang menanggung risiko ini, dan di situ saya pikir sangat penting untuk membagi risikonya secara adil, sehingga pihak pendana atau pihak finansialnya juga melihat ada risiko yang adil dan ini bisa dimitigasi. Kemudian berikutnya adalah ketika risiko ini bisa terdistribusi dengan adil atau dengan baik, tentu itu bisa meningkatkan kepercayaan bagi utility company untuk mendapatkan atau memasukkan renewable energy yang lebih banyak. Dan bagi pihak financiers ini bisa menjadi, mereka melihatnya bisa menjadi transformasi terhadap pasarnya. Jadi jangan mengatasi masalah yang sama dengan pendekatan yang sama terus, tetapi kita coba tawarkan yang lain. Dan tadi kalau saya tampilkan di slide terakhir, kami ada beberapa dukungan ya dari pihak komersial maupun development bank. Itu salah satu yang mereka lihat adalah adanya potensi solusi kami untuk memberikan cara baru ya untuk mengatasi ketergantungan diesel di wilayah Indonesia Timur. Gitu. Kemudian satu hal lagi tentu untuk investment cost itu akan menjadi pertimbangan penting untuk pendanaan, tetapi kalau kita bisa melihat secara komponen PV plant maupun wind power plant saat ini mulai turun trennya, dan di satu sisi untuk hydrogen to power juga untuk electrolyzer itu trennya juga sudah menurun dan diprediksi di 5 tahun ke depan itu bisa turun hingga 40%. Jadi sangat penting ada satu proyek yang dikembangkan untuk demonstrasi, jadi proyek skala komersial untuk memberikan demonstrasi tidak hanya kepada pihak financiers, tetapi juga pihak utility company bahwa proyek seperti ini bisa berjalan, sehingga di kedepannya seiring dengan penurunan harga komponen, kita bisa mereplikasi proyeknya lebih banyak. Karena ketika kita masih menggunakan pemahaman yang sekarang ya, dalam artian VRE, kemudian intermitensinya di cover sendiri oleh pihak utility, tentu ini tetap akan menimbulkan kendala, karena saya pernah mengikuti juga salah satu presentasi PLN, bahkan di Jawa Bali pun biaya untuk mengoperasi VRE power plant ini lebih mahal dibandingkan jika VRE itu tidak dioperasikan. Nah, jika ini berlanjut tentu target dari pemerintah untuk penurunan emisi, komitmen terhadap Paris Agreement maupun target PLN sendiri masih akan sulit tercapai. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Berarti memang harus ada sharing risk terlebih dahulu ya Bu ya, yang dipertimbangkan. Oke. Sudah dijawab oleh Bu Anita langsung. Pertanyaan dari Pak Hendro Susilo, berapa frozen potensi pengembangan EBT untuk PLTS Apung selain PLTS Apung Cirata di RPTL 2021 hingga 2030? Di RPTL sendiri. Oke. Dari Bu Anita, mungkin mau dijawab langsung atau sudah cukup Bu melalui via chat? Iya, jadi sebenarnya di EBT kami ada beberapa bidang ya. Saya takut jika menjawab ternyata belum terkonfirmasi ke teman bidang aneka energi. Namun setahu saya kan memang RPTL sendiri kan tidak dibuat spesifik ya, baik untuk misalnya beberapa lokasi ada yang dicantumkan tersebar, begitu pula apakah akan menggunakan PLTS di daratan atau terapung. Jadi ini memang melihat jika memang nantinya ada potensi waduk-waduk yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS terapung, saya kira ini nanti dari
FS-nya bisa untuk diusulkan ya. Mungkin seperti itu yang saat ini bisa kami sampaikan. Mungkin saya juga ada satu pertanyaan buat Bu Anita. Kalau dari slide-nya Bu Anita di slide 19 itu kan disebutkan terkait dukungan ya Bu ya, terkait dukungan untuk pengembangan EBT, yang mana salah satunya itu adalah dukungan insentif terhadap industri dalam negeri dan proyek yang memenuhi PKDN, yang salah satu bentuknya bisa soft loan dan lain-lain. Nah, mohon penjelasannya Bu, kira-kira untuk konteksnya sendiri untuk dukungan insentif ini, hingga bisa menarik investor dan juga pelaku usaha dalam pengembangan EBT di Indonesia itu bagaimana? Ya baik, kalau ini memang masih di ranah pemerintah ya, karena insentif itu kan yang kita tahu ada dua jenis subsidi dan kompensasi. Jadi memang untuk menggalakkan atau memudahkan bagaimana pengembangan EBT ke depannya dari sisi pemerintah, memang ada rencana untuk memberikan insentif, namun untuk seperti apa peraturan dan lain-lainnya mungkin dari kita tunggu aja dari pihak regulator yang nantinya tentu akan mendukung, menyandingkan dengan RUPTL Green yang sudah rilis duluan ya. Mungkin seperti itu. Sementara informasinya Mbak Aifu. Sambil menunggu yang surprise EBT juga Ibu. Oke, terima kasih Bu Anita. Mungkin saya juga ada pertanyaan untuk Bu Lucy. Mohon izin Bu Lucy, kalau dari pemaparan Bu Lucy sendiri, ini kan bagaimana kita sudah melihat ya Bu, bagaimana kesiapan PJB sendiri, bagaimana strategi dalam PJB sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Bu Lucy sendiri, apa saja tantangan pengembangan EBT yang paling dirasakan pada saat ini? Dan dukungan apa saja yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut? Ya, makasih Bu. Jadi kalau selama ini yang kita hadapi tantangannya yang pertama adalah terkait regulasi ya, di mana memang untuk EBT ini ada regulasi terkait cap tarif. Jadi ada cap 85% dari BPP setempat yang itu cukup menyulitkan buat kita ketika kita membangun misalnya saja diminta membangun PLTS di satu daerah gitu ya, atau isolated, tetapi tarifnya di cap. Padahal mereka meminta PLTS ini bisa beroperasi pada beban puncak yang artinya butuh baterai. Nah, dengan harga baterai yang masih cukup mahal itu menjadi tantangan buat kita ketika akan mengembangkan PLTS. Gitu ya. Kemudian yang kedua juga kemarin tantangannya adalah RUPTL yang belum terbit. Jadi sempat di 2020 tidak terbit RUPTL, yang terakhir 2019, kemudian langsung loncat ke 2021. Jadi memang kita sempat stuck gitu ya, sempat stuck 2 tahun kita tidak bisa mengembangkan proyek karena RUPTL belum terbit. Nah, ini juga terkait mungkin bagaimana hubungan PJB dengan para stakeholder terkait pengembangan EBT, terutama dengan PLN sebagai pemegang saham gitu ya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi terkait inisiasi proyek EBT dari PJB. Nah, itu mungkin ini kebetulan ada Bu Anita, mungkin kalau kalau divisi EBT PLN selalu full support gitu ya, tetapi kita sering sekali mengalami kesulitan karena stakeholder kita yang banyak di PLN, divisi-divisi yang terlibat dalam pengembangan EBT itu banyak. Jadi memang sulit sekali untuk menyamakan persepsi atau mengkoordinasikan terkait proyek-proyek inisiasi dari EBT gitu ya, dari PJB. Itu mungkin Mbak Ivo yang menjadi tantangan dari pengembangan pembangkit PJB. Kemudian untuk satu lagi terkait pengembangan PLTS di waduk gitu ya. Jadi kemarin PLTS Cirata itu cukup sulit terkait perizinan IPSDA terutama. Nah, ini mungkin yang jadi PR buat kita ke depan, terutama karena ada arahan dari ESDM untuk lebih banyak membangun PLTS floating gitu ya. Jadi banyak sekali waduk-waduk yang juga dimiliki oleh PJT gitu, yang artinya ketika kita mau membangun PLTS floating di waduk yang milik PJT, itu mau tidak mau kita juga harus berpartner dengan PJT. Nah, itu yang mungkin jadi constraint kita Mbak Ivo. Terima kasih Mbak Ivo. Tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat, mungkin saya mau mempersilahkan
antara para speaker. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bu Anita ingin bertanya kepada Bu Dia atau kepada Bu Lucy. Silakan. Kalau boleh izin bertanya, Bu Ivo, saya bertanya kepada Bu Anita, Bu, terkait di RUPTL mengenai EBT base ya, apakah itu terbuka untuk semua EBT yang bisa berperan sebagai base load atau sudah ada teknologi yang dikunci misalkan di dalam RUPTL tersebut? Baik. Jadi memang kedepannya rencana EBT base load ini adalah yang bisa ini ya, yang nantinya akan menggantikan PLTU yang pelan-pelan akan di teknologi atau jenis pembangkitnya sendiri. Ini saya mesti memastikan dahulu ya Bu, untuk jenisnya apakah bisa untuk semua jenis pembangkit EBT ataukah hanya untuk pembangkit tertentu. Tapi kalau ini mungkin dari pandangan saya ya, jika sebagai base load tentunya adalah pembangkit yang secara kontribusi terhadap yang pembangkit sulit karena sifatnya adalah menggantikan base load. Mungkin seperti itu, Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin dari saya ke Bu Dia ya, ini tentang VRE tadi ya. Berarti ini untuk mengatasi efek intermitensi akibat pembangkit intermiten ya, Bu Dia ya? Iya, betul Bu. Jadi selama ini kan kalau VRI, kami juga mengerti sih kesulitan PLN ya ketika ada variabel renewable energy masuk, entah itu PV atau wind, kan karena karakter mereka yang fluktuatif ya, sehingga produksi listriknya juga fluktuatif. Jika ini tidak dikelola dengan baik, tentu ada gangguan nanti di gridnya. Dan biasanya langkah yang diambil PLN kan akhirnya ada curtailment. Nah, di satu sisi ketika dilakukan curtailment bagi pihak bank itu menurunkan kemampuan proyek ini menghasilkan revenue ya, sehingga mempengaruhi kemampuan bayar dia kepada kepada pihak bank. Jadi ketika ada curtailment, pihak banknya tidak suka, tetapi pihak utility company harus melakukan itu karena ada disturbance kepada gridnya. Nah, dan ini tidak hanya terjadi di PLN saja Bu, tetapi di grid-grid lain di dunia, termasuk EDF juga untuk yang di France Guyana itu juga mereka tidak bisa mengintegrasikan VRI lebih dari 10% atau 20%, dan akhirnya mereka juga menambahkan diesel power plant juga di sistem tersebut. Nah, ketika kami menawarkan proyek kami yang di France Guyana, di mana intermittency risk itu kami kami yang menanggung, kami yang mengelola. Listrik yang kami berikan kepada grid itu listrik yang stable, yang firm, sama seperti thermal power plant. Jadi bisa digunakan sebagai base load juga seperti misalkan gas power plant. Nah, di situ pihak EDF melihat bahwa ini tidak akan mengganggu grid sistem mereka, tapi di satu sisi ini green power ya. Jadi memenuhi dua kriteria mereka. Demikian Bu. Dan itu yang ingin kami kembangkan juga di Indonesia. Ya, kalau boleh tahu lebih lanjut, ini nanti akan mengikat ke pembangkitnya ya, misalnya ada PLTS atau PLTB, jadi mengikat satu paket, ataukah untuk mengatasi intermittensi ini dia ditempatkan di sistem sehingga nantinya bisa merespon pembangkit intermittensi dari manapun. Ya, kalau untuk sekarang kami dalam satu paket, Bu. Jadi kami sebagai IPP, sebagai developer, kami satu paket yang kami komitmenkan adalah
listrik yang stabil, yang firm, dan kami bisa committed jika misalkan kami tidak memenuhi komitmen itu, sama seperti capacity kontrak yang lain, kami bisa dikenakan penalti misalkan oleh PLN. Jadi masih dalam satu sistem. Satu sistem ya. Jadi tidak menjanjikan tidak akan ada fluktuasi akibat pembangkit intermitensi ya. Betul. Kalau ke depannya apakah ada rencana misalnya akan masuk ke sistem sehingga nanti mungkin meresponnya jika sudah masif perkembangan pembangkit EBT yang intermiten ini mungkin apakah ada seperti itu atau perkembangan teknologi seperti itu? Iya, kami juga pernah mendiskusikan hal tersebut tuh dengan utility company untuk sebagai ini ya, storage dan kemudian sebagai stabilizer di sistem. Yang menjadi kendala adalah masih di faktor komersialitinya, Bu, karena yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan memiliki asetnya, apakah pihak developer ataukah pihak utility company-nya, kemudian siapa yang akan mengelola asetnya. Jadi mungkin untuk sekarang ya yang masih jadi isu adalah untuk menentukan kepemilikan asetnya, kemudian juga pengoperasiannya agar nanti bisa bankability-nya terpenuhi. Karena kalau untuk IPP atau power plant kan itu dilihatnya kan dari listrik yang dijual kan, tetapi ketika ini bersifat sebagai storage, sebagai stabilizer untuk mengatasi VR ini, nanti revenue-nya yang penting sih ditentukannya dari mana. Dan itu kalau misalkan memang bisa didiskusikan dengan utility company, tentu terbuka ya untuk service semacam itu. Tapi untuk yang sekarang yang masih jadi kendala di komersial aspeknya, siapa yang memiliki aset dan juga pengoperasiannya. Tapi kami terbuka sih Bu untuk berdiskusi. Best practice-nya di dunia luar, kalau yang saya tahu kan pembangkit intermitensi seperti di Eropa karena mereka super grid, di Denmark misalnya sangat tinggi porsi EBT-nya, namun karena ditanggung, jadi dia sistem yang menggandeng sistem raksasa, sehingga pada saat dia minim, dia akan disuplai dari super grid, pada saat dia bisa menghasilkan. Nah ini kalau best practice untuk Indonesia, karena kita kan negara kepulauan yang belum terinterkoneksi secara menyeluruh ya, ini kira-kira seperti apa ya? Betul Bu, tadi bahkan kalau di Eropa kan mega grid ya, jadi ketika misalkan Perancis atau Jerman PV-nya turun, mereka bisa ngambil dari mana saja, bahkan bisa disuplai dari batu baranya Polandia gitu. Nah kalau di Indonesia, kami melihatnya di Indonesia, terutama Indonesia Timur ya, kalau Indonesia Barat kan sudah ada grid-grid besar dan power plant besar yang mensupport, tapi di Indonesia Timur gridnya kecil-kecil karena kepulauan. Ketika akan dibangun interconnection system tentunya masih mahal sekali untuk saat ini, sehingga kalau kami melihat solusinya adalah tapi ketika kita menggunakan PLTD, di satu sisi kita terekspos kepada fluktuasi harga BBM dunia dan juga ada faktor logistik juga. Jadi kami melihatnya mendesain kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan dari wilayah tersebut. Sebagai contoh untuk Sumba, di situ kami sudah melakukan grid study dan kapasitas yang kami tawarkan 10 MW siang hari, 1,5 atau 3 MW malam hari itu sesuai dengan kebutuhan atau demand dari Sumba. Kemudian untuk Rote dan Alor, kami melakukan diskusi dengan PLN wilayah, 5 MW itu siang hari itu juga sesuai dengan kebutuhan mereka, karena saat ini ternyata banyak bisnis-bisnis kecil, misalkan resort atau hotel yang belum bisa dilayani PLN dan mereka menggunakan diesel power plant sendiri. Jadi banyak surplus demand yang sebenarnya bisa dirangkul ya oleh PLN sebagai customer. Nah, di situ kami melihatnya memang untuk Indonesia ini sistemnya harus disesuaikan dengan jadi ada island grid ya di masing-masing gitu. Nah, betul. Nah, untuk sistem jadi memang diposisikannya untuk menggantikan atau mendampingi diesel power plant yang saat ini ada, sehingga mengurangi penggunaan BBM-nya. Dan kebetulan kalau untuk sekarang sistem kami karena ada masih ada constraint ya di kapasitas, jadi untuk
sistem terkecil yang bisa kami tangani itu di 5 megawatt siang hari dan 1,5 megawatt malam hari. Waktu itu kami ada diskusi Bu dengan PLN Maluku, dan di pulau-pulau terluarnya kan memang banyak ya yang kapasitas kecil-kecil di bawah 1 mega, 500 kW. Nah, kami memang diskusi waktu itu, tapi kalau untuk skala komersial, untuk yang di bawah 1 mega, masih akan sangat mahal sekali. Jadi ada kalau dari kami ada identifikasi lokasi-lokasi yang paling sesuai di mana PLN memiliki kebutuhan untuk dedieselisasi, dan di sistem kami bisa masuk. Setidaknya kami mengidentifikasi ada sekitar 50 small grids ya di Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua, dan bahkan Sulawesi, dan ada 2 lokasi juga di Jawa Timur, di kepulauan dekat Madura dan Surabaya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Diah atas penjelasannya. Semoga sukses selalu untuk HDF ke depannya. Terima kasih Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara. Terima kasih untuk Bu Anita, untuk Bu Dia, Bu Lucy. Terima kasih juga untuk para audiens untuk partisipasinya pada webinar pada pagi hari ini. Sehubungan dengan telah selesainya pemaparan dan juga diskusi terkait EBT sebagai energi masa depan, maka untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Zara selaku MC. Terima kasih. Ya, terima kasih. Belum. Ya, terima kasih kepada Mbak Ivo dan juga seluruh narasumber hari ini. Tak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada kami, juga moderator yang telah memandu jalannya acara sehingga dapat berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat kemudian. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta atas kehadiran dalam conference pagi ini. Juga kami menginfokan kepada seluruh hadirin bahwa Bapak dan Ibu dapat menikmati virtual exhibition dan juga e-conference dengan mengakses www.pjbconnect.com. Dan tentunya tidak lupa nantinya panitia akan menghubungi peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Kami dari PJB Academy memohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat ketidaknyamanan dan juga kekurangan. Kami tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita, Bu Luciana. Sampai ketemu lagi. Ya, Bu Anita. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu Yama. Sudah kami share di panitia, nanti boleh di-share dari panitia ke peserta mungkin ya. Terima kasih.